Perkenalkan, saya Ida Wulandari Banjarnahor dengan NIM 210710101354. Saya Sofranita Theodora Hutapea dengan NIM 210710101181. Perkenalan, nama saya Dian Marsal, NIM 210110401097. Saya Yohana Putri Patricia Aritonang dengan NIM 210110201036. Saya Imelda Febriani dengan NIM 210910101010. Mengenai kerukunan antar umat beragama di Indonesia pada saat ini, dilansir dari laman kemenak.go.id, dikatakan bahwa pemerintah masih dalam tahap perencanaan dan penetapan tahun 2022 ini sebagai tahun toleransi, khususnya untuk umat beragama di Indonesia. Namun, sejauh ini, belum ada hasil survei resmi yang dilakukan terkait dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama tahun 2022 ini. Kerukunan di Indonesia pada setahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 silam, dilansir dari kemenak.go.id dikatakan, nilai indeks kerukunan beragama di Indonesia berada pada poin 72,39 atau berada di kategori yang baik. Hanya saja, dalam beberapa waktu terakhir ini, terjadi peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan yang kurang toleran, seperti kasus yang akan kami bahas dalam video ini, yaitu tentang penistaan isi ayat Al-Quran oleh seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim. Dilansir dari artikel mediatica.com, awal mula kasus tersebut terjadi pada saat pendeta Saifuddin Ibrahim membuat kegaduhan di kanal YouTube-nya yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus dan direvisi karena ayat-ayat tersebut mengandung kekerasan dan terorisme. Dan video tersebut mengundang beberapa pihak yang merasa terganggu dan tidak suka dengan pernyataan pendeta Saifuddin. Dan pada akhirnya pendeta Saifuddin dilaporkan atas tindakan ujaran kebencian dan tindakan penistaan agama. Dan menurut Kementerian Agama, bahwa pernyataan dari pendeta Saifuddin adalah mengganggu kerukunan agama Islam dan terlebih lagi pada agama Islam. Solusi penyelesaian dari kasus pendeta Saifuddin Ibrahim. Karena peristiwa ini, pendeta Saifuddin dijerat dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan hal tersebut termasuk ke dalam pencemaran nama baik atau penistaan agama. Beliau juga dijerat dengan pemberitaan bohong dengan sengaja memberikan keonaran yang dapat merusak di kalangan masyarakat. Pendeta Saifuddin Ibrahim juga menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan melalui kanal YouTube-nya. Namun, dilansir dari detik.com, pendeta Saifuddin belum ditahan karena beliau sedang berada di Amerika. Oleh karena itu, pihak kepolisian Indonesia bekerja sama dengan FBI untuk mengusut kasus ini dan mencari keberadaan pendeta Saifuddin. Dan sampai saat ini belum ada kabar terbaru dari kasus tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam solusi pencegahan. Untuk mencegah terjadinya kasus yang sama, maka kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus lebih bijak dalam berpendapat, apalagi mengenai hal-hal yang berbau sara dan juga berbau agama yang merupakan konten sensitif di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kita harus lebih selektif dalam bersosial media. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang masih belum jelas asal-usulnya dan juga berita-berita ujaran kebencian yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi orang yang memiliki agama yang lain dari kita. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga perdamaian dan juga tetap menjaga kerukunan antar umat beragama yang berbeda. Lalu, bagaimana dengan keidealan kerukunan di Indonesia? Keidealan kerukunan di Indonesia ternyata belum ideal karena masih saja ada kasus-kasus seperti ini yang merusak persatuan dan kerukunan di negara kita. Suatu negara dikatakan ideal jika 100% tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini terjadi. Namun belakangan ini banyak sekali kasus penistaan agama yang terjadi di negara kita. Solusi untuk mewujudkan kerukunan antar umat di negara ini tentunya adalah menyadari pluralisme agama yang ada di Indonesia.
Kerukunan hidup antar umat beragama merupakan sesuatu yang harus diperhatikan bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di tengah pluralitas ini adalah dengan memahami ajaran agama masing-masing secara utuh. Yang kedua, meningkatkan toleransi dan menjaga kerukunan bersama, karena agama juga mengajarkan kasih sayang. Dalam Ulangan 10 ayat 18-19 yang menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu, dan perintahnya kepada kita untuk mengasihi semua orang, meskipun dia adalah orang asing. Maka di sini, jelas Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mau membantu atau melakukan hal baik kepada orang lain, meskipun mereka memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda dengan kita. Melalui dialog antar agama, yakni dengan percakapan bebas, terus terang, bertanggung jawab yang didasari rasa saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang nantinya dapat memicu terjadinya konflik adanya pendidikan multikultural, di mana perlu ditanamkannya pemahaman mengenai pentingnya toleransi antar umat beragama sejak dini yang dilakukan melalui jalur pendidikan. Sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang pluralistik atau penuh dengan keberagaman ini, orang Kristen mau tidak mau harus berjumpa, berinteraksi, dan berketerkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat. Di negara Indonesia misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, orang Kristen hidup berdampingan dengan orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kondisi semacam ini adalah penting bagi orang Kristen untuk memikirkan bagaimana relasinya dengan orang-orang berkepercayaan lain. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai umat Kristiani, kita diajarkan untuk saling menghargai dan melakukan hal baik pada mereka. Menerima apa yang mereka pahami, menerima apa yang mereka katakan benar, menyesuaikan dengan ajaran agama mereka. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 8, bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Alkitab menjadi sumber dasar bagi kehidupan umat Kristiani yang bertoleransi dengan orang-orang beragama lain. Dengan demikian, seorang Kristen harus hidup bertoleransi dengan rukun, dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan atau agama, bahkan kita harus berbuat baik kepada mereka.